Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam agenda kegiatan belajar dari rumah, pertemuan kedua untuk materi pelajaran Al-Quran Hadis. Kemarin kita sudah membahas di pertemuan pertama, membahas tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kedua, lanjutan dari pertemuan pertama kemarin, masih di bab 1. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi Al-Quran dan Hadis. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pelajaran yang akan kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim wal maghdubi 'alaihim. Oke, silahkan disimak baik-baik materi untuk lanjutan Al-Quran Hadis. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi Al-Quran dan Hadis. Apa fungsinya Al-Quran dan Hadis itu? Silahkan disimak baik-baik mulai awal sampai akhir, karena nanti di akhir akan kita kasih tugas untuk umpan balik dari materi yang sudah kalian simak. Fungsi Al-Quran itu ada beberapa macam yang bisa kita tulis di sini. Yang pertama, Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk dan dasar pengetahuan bagi orang beriman. Ini jelas tertera, termaktub dalam Quran di surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Insyaallah semuanya sudah hafal. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini maksudnya, dzalikal kitab maksudnya Al-Qur'an ini, la raiba fih, tidak ada keraguan baginya. Hudal lil muttaqin. Jadi Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Walaupun sebenarnya Quran itu ya banyak fungsinya. Ada yang sebagai petunjuk orang beriman saja, ada yang untuk hudal linnas, untuk semua manusia. Jadi tidak melihat orang itu beriman atau tidak, itu ada di Quran. Orang yang menemukan teori tentang orang hamil, teknologi tentang embriologi, itu belajarnya dari Quran. Di Quran itu semuanya ada petunjuk untuk ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Itu fungsi Al-Quran yang pertama. Yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua adalah tempat kembali suatu masalah. Maksudnya apa? Kalau kita mempunyai masalah apapun bentuknya, selama masih di dunia, itu insya Allah sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kadang kita saja yang belum tahu.
yang belum tahu pemecahan masalahnya, untuk kita ambil rujukan dari Quran. Makanya kita harus belajar mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Tujuannya yaitu agar kita ketika mempunyai masalah apapun itu sebagai tempat rujukan ya di Al-Quran tersebut. Lanjutnya, fungsi Al-Quran berikutnya adalah sebagai jalan kebenaran dan keselamatan. Jadi kalau kita pengen selamat, pengen berlaku benar di dunia ini, maka kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Bagaimana kita berperilaku yang benar, bertingkah laku yang menyebabkan kita selamat, itu harus belajar dari Al-Quran. Selanjutnya, fungsi Al-Quran berikutnya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Maksudnya yang hak dan yang batil itu apa? Antara yang benar, yang hak itu yang benar, dan yang batil, yang salah, yang tidak benar atau yang salah, yang ketika kalau kita melakukan hal tersebut menjadi dosa. Yang terakhir, Al-Quran itu berfungsi sebagai obat. Ini dijelaskan di surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di surat Yunus ayat 57 itu dijelaskan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Maksudnya pelajaran di sini adalah Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya sebagai obat di sini, obat penyakit hati, bukan penyakit secara fisik. Walaupun terkadang ada beberapa kiai yang punya kemampuan khusus menyembuhkan orang sakit, itu juga dibacakan ayat-ayat Quran. Selanjutnya, sekarang fungsi dari hadis. Nanti hadis itu punya fungsi apa terhadap Al-Quran? Itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis itu berfungsi memperjelas isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada beberapa ayat yang masih bersifat mujmal atau global, masih umum. Nah, perlu diperjelas. Nah, yang menjelaskan adalah Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, bertutur kata, bertingkah laku, atau apapun, semua yang perilaku Rasulullah itu bisa menjadi hadis atau sunnah yang bisa menjelaskan maksud dari Al-Quran. Contoh tentang di Quran ada ayat yang menjelaskan kita harus sebelum sholat kita harus berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi ada ayat yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau melaksanakan sholat, mendirikan sholat, idza kumtum ilas sholat faghsilu wujuhakum, maka kalian disuruh untuk membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian rambut kepala,
dan kaki. Ini masih apa, umum sifatnya ayat ini. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat kok dalam kondisi berhadas, itu sholat kita tidak sah sampai kita harus berwudu dulu agar sholat itu menjadi sah. Karena syarat sah sholat itu harus suci. Nah, caranya suci harus berwudu kalau kita berhadas kecil. Oke, itu ya salah satu contoh penjelasan fungsi hadis untuk memperjelas Al-Quran. Yang kedua, hadis itu punya fungsi sebagai menafsirkan isi Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu lagi-lagi hanya memberikan keterangan secara umum. Nah, tafsirannya, rinciannya itu dari hadis. Contoh yang bisa kita ambil contoh tentang ayat seorang pencuri itu, kalau di Quran diajarkan wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wasyariku wasyariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu hukumannya, kalau di Quran dijelaskan mereka harus dipotong tangannya. Kalau ada orang mencuri, itu hukumannya adalah dipotong tangan. Nah, potong tangan itu nggak ada penjelasan di Quran. Tangan mulai ujung kuku sampai pangkal di pundak sini, atau sampai siku, atau sampai hanya pergelangan saja, itu di Quran tidak dijelaskan. Nah, penjelasannya itu ada di hadis Nabi. Jadi pernah suatu ketika sahabat melaporkan kalau ada seorang pencuri, dilaporkan tertangkap dan dilaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ketika dilapori hal tersebut itu menghukum pencuri itu dengan dipotong tangannya. Dipotong mulai bagian mana sampai mana? Jadi Rasulullah memotong pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Jadi sini pergelangan tangan. Jadi hadisnya yang disebutkan ata bisa rikin fakoto ayadahu min mifsolil kaffi, min mifsolil kaffi. Jadi dipotong mulai dari pergelangan tangan. Nah, ini menafsirkan ayat Quran tadi yang wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan kedua pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kalau mencuri harus dipotong tangannya. Nah, penjelasan dari hadis, Rasulullah pernah memotong tangan seorang pencuri dari pergelangan tangan. Makanya kalau hukum potong tangan, kalau di Indonesia kita tidak menemukan ya, karena Indonesia tidak menggunakan hukum Islam. Kalau kita ingin tahu orang dihukum potong tangan ketika mencuri, kalian bisa lihat nanti kalau pergi haji di Mekah sana, di Arab Saudi, itu banyak orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya tangan dan kaki. Itu mereka gara-garanya mencuri. Jadi
ketika mencuri ketahuan, maka mereka dihukum dipotong tangannya. Jadi yang kalau kedapatan mencuri pertama kali, dipotong tangan kanannya, pergelangan tangan. Kok mencuri lagi, maka ganti, disilang. Jadi hukumannya itu silang. Mencuri yang kedua itu dipotong kakinya. Kalau tangan kanan, mencuri yang kedua itu dipotong kaki yang kiri. Lah kaki itu juga yang dipotong pergelangan, mulai pergelangan di atas mata kaki itulah ya. Kok mencuri lagi, yang ketiga potong tangan kirinya, pergelangan. Jadi, mencuri lagi sampai kakinya yang terakhir, yang kanan, sudah tidak bisa mencuri. Kalau sudah 4 kali dipotong kaki dan tangannya, sudah nggak bisa mencuri berarti. Itu untuk fungsi hadis sebagai penafsir Al-Quran. Berikutnya fungsinya adalah memberi kepastian hukum. Jadi ada beberapa hukum itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maka hadis punya fungsi menjelaskan atau ya memberikan kepastian tentang hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada contoh tentang zakat. Nah, itu banyak ayat Quran yang menjelaskan aqimus sholah wa atuz zakah, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikan sholat, bayarlah zakat. Kalau kita contoh itu zakat, maksudnya zakat itu zakat apa yang wajib kita bayarkan? Maka ada hadis yang menjelaskan tentang zakat ini. Yang dimaksud kewajiban zakat adalah ada hadis inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min ramadhana 'alan nasi so'an min tamarin aw so'an min sya'irin ala kulli khurrin aw abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Tadi tidak dijelaskan di Quran aqimus sholah wa atuz zakah. Bayar zakat itu siapa yang berkewajiban bayar zakat itu? Terus zakat apa yang wajib bagi setiap manusia? Ada hadis Nabi yang menjelaskan yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap manusia. Ala kulli khurrin au abdin. Jadi setiap manusia yang merdeka maupun yang menjadi budak, baik laki-laki, baik perempuan, setiap orang yang beragama Islam, keluarga orang Islam, maka berkewajiban membayar zakat fitrah. Itu memberikan kepastian hukum. Itu fungsi hadis. Selanjutnya, nah ini nama-nama Al-Quran. Nanti Al-Quran itu punya banyak nama lain, ya. Nanti selain disebut sebagai Al-Quran, ternyata Al-Quran itu punya banyak sebutan nama lain. Di antaranya ini yang saya rangkum ada kurang lebih 10 yang saya dapatkan. Barangkali kalau ada yang terlewat, nah itu tugas kalian nanti untuk mencari tambahannya. Jadi ada nama lain Al-Quran yang pertama Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Artinya Al-Furqan itu pembeda. Yang kedua An-Nur. Di Al-Quran itu bisa disebut sebagai An-Nur, cahaya, pelita hati atau penerang. Itu artinya. Kadangkala bisa disebut dengan Asy-Syifa,
obat atau penyembuh. Al-Bayan, di surat Al-Bayyinah itu ada, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di Al-Quran itu sebagai penjelas, apa-apa yang kurang jelas itu dijelaskan. Ada disebut nama lain Quran sebagai Al-Busra, kabar gembira. Kadang Al-Dzikra, peringatan. Ada Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Burhan, bukti yang terang, Al-Hakim, yang maha bijaksana, dan yang terakhir Ar-Rahmah, artinya rahmat atau ampunan. Itu nama-nama lain Al-Quran. Nah, sekarang manfaat diturunkannya Al-Quran itu sebenarnya manfaatnya apa? Ya, kalau dibilang manfaatnya ya sangat besar sekali manfaat Al-Quran. Nah, kita ambil di sini untuk yang pertama, manfaat Al-Quran, kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Jadi jelas ya, ini tadi yang kita sebutkan di awal, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing. Jadi kita dapat bimbingan dari Al-Quran. Yang kedua, dari segi akidah, kita dapat menjaga kemurnian iman. Artinya umat itu bisa menegakkan kalimat tauhid dengan benar. Itu gara-gara diberikan petunjuk oleh Al-Quran. Jadi akidah kita menjadi kuat. Dari segi ubudiyah atau ibadah, kita bisa mengetahui aturan-aturan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai Al-Ma'bud. Jadi Allah menghendaki kita beribadah, menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuan utamanya hanya disuruh menyembah kepada Allah. Nah, tata cara menyembah kepada Allah itu ada aturan mainnya. Kita beribadah sholat ada aturannya, kita puasa itu ada aturannya, kita beribadah haji itu juga ada tata caranya. Apapun ibadah, bentuk ibadah itu semuanya ada tata caranya, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Yang berikutnya dari segi muamalah. Muamalah itu maksudnya hubungan sesama manusia. Kita sebagai makhluk sosial pasti berhubungan dengan sesama manusia, baik dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapapun. Apalagi nanti kalau kalian sudah normal, masuk nanti di komunitas di dalam pesantren, itu kita bergaul dengan banyak orang dari berbagai suku, berbagai bangsa. Itu kalau kita tidak mengerti perilaku kita, bagaimana cara bergaul dengan baik dengan orang lain, maka kita nanti ketika bergaul akan menjadi tidak benar. Jadi biar pergaulan kita itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka kita harus banyak belajar dalam Quran bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita berperilaku, bertutur sapa, dan banyak lagi manfaat yang lain. Itu diajarkan dalam Al-Quran.
ringkasnya Al-Quran itu sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang diridhoi Allah, sehingga akan tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Tadi tujuan utamanya adalah ya kita akan menjadi orang yang bahagia baik di dunia dan akhirat. Jadi tujuan utama hidup ya biar bahagia dan dunia dan akhirat. Itu fungsi Al-Quran. Jadi pendek kata, Quran itu sumber hukum umat Islam yang pertama dan utama. Jadi ini kalau disimpulkan, Al-Quran adalah sumber hukum umat Islam yang pertama dan utama. Berikutnya, hadis itu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Bagaimana kalau tidak ada keterangan di Quran, di hadis tidak dijelaskan? Maka kalau kita sebagai orang yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sumber hukum ada 4 ya. Selain Al-Quran dan hadis, itu masih ditambah 2, yakni ijma' dan qiyas. Karena kita tahu realita fakta di dunia modern sekarang ini banyak beberapa kasus hukum itu yang tidak ada di zaman Rasul dan tidak dijelaskan di Al-Quran. Sebagai contoh, narkoba, sabu-sabu, narkotika, ganja dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada dijelaskan dalam Quran, dalam hadis itu enggak ada. Yang ada kalau di Quran dan hadis itu khamr. Kalau khamr itu minuman keras, jelas itu hukum keharamannya jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Jadi khamr itu di Quran sudah dijelaskan sesuatu yang najis, yang haram berarti. Sementara narkoba, sabu-sabu, ganja itu tidak ada. Zaman Rasulullah belum ada itu. Akhirnya ulama mengambil istilahnya istimbat, mengambil hukum untuk barang-barang tersebut itu dikiaskan itu dicari kesamaan sifat maupun efek dari benda tersebut. Yang namanya narkoba, ganja dan lain sebagainya itu sangat mirip dengan khamr. Khamr itu minuman keras, ketika diminum itu memabukkan, menyebabkan orang hilang akal. Lah, ganja, narkotika, sabu-sabu dan semua narkoba lain jenis lainnya itu ketika dikonsumsi, digunakan, itu punya efek yang sama dengan minuman keras, menyebabkan orang hilang akal alias mabuk. Maka diambil kesimpulan narkoba dan sejenisnya itu haram karena sama seperti khamr atau minuman keras. Jadi ini cara mengambil hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka ada tambahan ijma' dan qiyas. Jadi itu ya. Sekarang untuk fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang beriman, kewajiban kita adalah memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Apa saja itu? Kita simak baik-baik.
Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Jadi kita sebagai pribadi-pribadi muslim itu harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, caranya yang pertama, selalu mendengarkan dan mematuhi bila diseru kepada Al-Quran dan hadis. Jadi apapun yang datang dari Quran dan hadis, kita wajib patuh, kita wajib taat. Tidak ada satupun yang berhak kita bantah. Apapun perintah dari Quran dan hadis, semuanya wajib kita laksanakan. Yang kedua, selalu menerima semua yang datang dari Rasulullah, karena semua itu datangnya dari Allah. Selain dari Quran, kalau Quran itu firman Allah. Yang kedua, kita semua yang apa-apa yang ada yang bersumber dari Rasulullah itu juga wajib kita taati. Kenapa? Karena semua yang dilakukan Rasulullah itu semuanya berdasarkan wahyu. Jadi tidak ada perilaku Rasulullah satupun yang salah, itu tidak ada. Karena jelas disebutkan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah sendiri bersabda, apapun yang saya ucapkan itu tidak berdasarkan hawa nafsu saya sendiri, melainkan yang saya ucapkan itu adalah in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang saya ucapkan, yang saya lakukan itu dari wahyu dari Allah pastinya, karena yang berhak memberikan wahyu hanya Allah. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam semua urusan. Jadi sebagai pribadi kita harus ketika melaksanakan sesuatu apapun itu wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Berikutnya, Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Kalau yang tadi sebagai orang pribadi, sekarang lebih ditingkatkan. Setelah pribadi masing-masing, sekarang dalam skup lebih besar, keluarga. Yang pertama, di Quran itu dijelaskan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga. Jadi keluarga itu kalau diibaratkan sebuah negara, tentu ada pemimpinnya, ada presidennya, kalau ada rajanya, ada presidennya. Jadi keluarga itu yang sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai kepala keluarga itu orang laki-laki. Yang kedua, laki-laki dan wanita akan ditanya mengenai pertanggungjawabannya pada keluarga oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kita ikmal masyikta, silahkan kamu berbuat apapun di dunia ini, silahkan. Tapi ingat, setiap yang kita kerjakan di dunia ini nanti di akhirat akan ada pertanggungjawabannya masing-masing. Jadi apa yang kita perbuat, ya itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau kita selalu ingat Allah, insya Allah perilaku kita tidak akan pernah menyalahi ketentuan Allah. Jadi selama kita masih ingat dengan Allah, insya Allah kita akan terjaga. Oke, berikutnya,
Setiap anggota keluarga harus menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Ini di ayat Qur'annya jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita itu punya kewajiban selain menjaga diri kita pribadi selamat dari api neraka, juga berkewajiban menjaga keluarga kita. Di keluarga kita kalau ada yang nyeleweng, ada yang berperilaku tidak benar, maka kita sebagai anggota keluarga wajib hukumnya mengingatkan. Tujuannya apa? Agar keluarga kita terhindar dari api neraka. Nah, kalau sudah diingatkan, diperingatkan, kok tetap, ya itu sudah bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah mengingatkan, memberikan petunjuk kalau perilaku seperti itu sebenarnya menyalahi aturan, ya sudah gugur kewajiban kita. Karena lagi-lagi hidayah itu hak prerogatif Allah. Jangankan kita yang manusia biasa, Rasulullah sendiri itu pamannya itu sampai meninggal tetap dalam keadaan kafir. Pamannya sendiri, paman kan saudara, masih keluarga. Jadi itu menunjukkan memang betul kalau hidayah atau petunjuk itu murni datangnya dari Allah. Oke, sekarang yang terakhir ini ya. Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, kita selalu tolong menolong dalam kehidupan dan menggalang persatuan. Itu menunjukkan kalau kita itu menjadikan Quran dan hadis sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Kita hidup bermasyarakat itu saling tolong menolong. Jadi di Quran, di hadis diperjelas kita wajib tolong menolong. Maka kalau kita hidup saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat, itu jelas mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, selalu mengusahakan perdamaian antar sesama mukmin. Jadi orang Islam, orang iman itu yang selalu dikedepankan itu perdamaian, bukan permusuhan. Nah itu tapi kok zaman Rasulullah kok banyak perang? Itu kan bukan damai. Asal sampean tahu, selama terjadi perang di zaman Rasulullah itu tidak ada satupun peperangan yang dimulai dari pihak orang Muslim, dari pihak Rasulullah. Jadi orang Islam waktu itu perang itu karena terpaksa, membela diri. Jadi diperangi oleh orang-orang kafir, mau tidak mau harus membela diri. Silahkan kalian cari sejarah peperangan zaman Rasulullah, baik itu perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Siffin dan lain sebagainya. Silahkan kamu cari referensi tentang perang zaman Rasulullah. Pasti di situ dijelaskan mereka mempertahankan diri. Bahkan ada salah satu perang yang sangat ekstrim ya, itu perang Khandaq, atau Khandaq itu bahasa artinya itu parit. Dia disebut sebagai perang parit itu karena, ini sedikit cerita saja, cuplikan saja, lebih lengkapnya nanti bisa dijelaskan di pelajaran SKI ya, sejarah kebudayaan Islam itu
insya Allah ada. Rasulullah itu di kota mau diserang oleh orang-orang tentara kafir yang jumlahnya tidak sebanding, katakanlah 1:10. Jadi orang muslim itu umpamanya jumlahnya 100, maka orang kafir, tentara kafir itu jumlahnya 1000. Kan jelas tidak seimbang. Nah, akhirnya ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Salman Al-Farisi, itu mempunyai usul kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau kita perang tidak seimbang dengan jumlah lawan yang lebih banyak, maka sebaiknya kita menggunakan parit. Jadi kita membuat parit melingkari kota, tujuannya nanti biar tentara orang-orang kafir itu tidak bisa melintasi. Akhirnya disetujui oleh Rasulullah. Ya sudah, itu silakan kamu atur. Jadi akhirnya bikin parit, pokoknya parit, yes, parit ya. Kuda terbaik tidak bisa loncat melewati parit itu. Panah tercepat juga tidak bisa nyampe ke dalam kota. Senjata yang waktu itu belum ada pistol, belum ada bom, belum ada. Kalau sekarang, perang sekarang tidak perlu berhadap-hadapan ya. Perang sekarang itu cukup main di depan monitor, dikendalikan dari jarak jauh, meluncurkan senjata itu dari jarak jauh. Kalau dulu perang zaman Rasul itu bertatap muka langsung, bertemu. Jadi senjatanya pedang, tombak, trisula, panah. Paling modern panah itu karena bisa jarak jauh. Tapi paling jauh kan kalau anak panah bisa membunuh mungkin ya hanya jarak 20 meter kan. Kalau 50 meter, 100 meter di panah ya saya kira panahnya sudah jatuh duluan. Itu akhirnya ya dibikin parit, dan perang itu tidak terjadi. Tidak terjadi karena orang-orang kafir, tentara kafir itu terhalang, jalannya itu terhalang untuk menyerang orang-orang Islam, itu terhalang oleh parit. Itu lebih jelasnya nanti bisa ya dilanjutkan di mapel SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Itu ada sejarah-sejarah peperangan di zaman Rasulullah. Yang ketiga itu berbuat baik kepada sesama. Jadi kalau kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis, pasti kita selalu berbuat baik kepada sesama. Jangankan kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan pun, kalau kita perilakunya itu berdasarkan Quran hadis, itu tidak ada kita menganiaya makhluk hidup apapun namanya, bentuknya. Nanti selalu berbuat baik kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menunaikan hak sesama. Jadi kita hidup di dunia ini, bermasyarakat itu ada hak dan kewajiban. Kita punya hak dan punya kewajiban. Orang lain juga punya hak dan juga punya kewajiban. Nah, kita kalau berpedoman pada Quran dan hadis itu tidak akan menyalahi hak sesama. Maksudnya hak sesama menyalahi itu gimana? Saya ambil contoh. Kita berhak, katakanlah di rumah umpamanya, kita menyalakan
sound system, lagu-lagu itu untuk kita perdengarkan, itu punya hak kita berhak umpamanya memutar lagu sholawat umpamanya, silahkan, itu hak kalian. Tapi ingat, selain hak kalian, tetangga itu juga punya hak. Kita tidak boleh melanggar hak tetangga. Mentang-mentang kita punya hak untuk memutar lagu, itu sound system kita sendiri, akhirnya kita putar dengan sekencang-kencangnya, yang berakibat mengganggu tetangga sebelah. Nah, itu namanya melanggar hak sesama. Itu tidak boleh. Jadi selain kita punya hak, kita juga harus menghormati, menghargai hak orang lain. Itu ya. Oke. Dan yang terakhir, Al-Quran harus kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini skopnya lebih besar, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, yang terakhir berbangsa dan bernegara. Jangan dikira Quran hanya mengatur kehidupan pribadi masing-masing orang. Berbangsa dan bernegara itu pun diatur oleh Al-Quran dan hadis. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, harus saling menguatkan satu sama lain dalam membangun negara. Kita orang Indonesia, kita kebetulan orang Islam yang menjadi warga negara Indonesia, maka kita harus saling menguatkan antara satu sama lain dalam membangun negara. Jangan saling menjatuhkan. Sekarang itu banyak orang-orang yang sesama Islam itu saling menjatuhkan, antar organisasi, antar golongan, itu mementingkan kelompoknya sendiri dan menyerang, menjatuhkan kelompok lain yang sama-sama kategori Islam. Itu sudah terjadi sekarang. Itu jelas tidak sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Boleh kita berbeda-beda, boleh kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi ingat, yang kita kedepankan adalah persatuan. Yang kedua, selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan yang menyangkut orang banyak. Jadi di Quran dijelaskan wasyawirhum fil amri. Kalau kita mau memutuskan suatu urusan, masalah yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak, maka sebaiknya harus dimusyawarahkan dulu. Di musyawarah itu perintah Allah, ya. Musyawarah itu perintah Allah. Dan musyawarah itu bahasa Arab, ya. Diambil dari kata bahasa Arab musyawarah, itu bahasa Arab. Oke. Itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang paling akhir tentang hukum, Al-Quran dan hadis itu harus kita jadikan sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita punya masalah apapun, hakimnya itu di Quran dan hadis. Caranya bagaimana? Tuh, yang pertama, selalu berhukum kepada Al-Quran dan hadis dan tidak kepada yang lain. Karena di Quran dan hadis itu sudah dijelaskan semuanya, sudah ada semua. Jadi kita, dan dijamin pasti lebih maslahah, lebih selamat kalau kita
mengikuti perintah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta para pemegang kekuasaan dan mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis bila terjadi beda pendapat. Ayatnya jelas ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Jadi kita harus patuh kepada pemerintah itu, karena pemerintah itu sebagai ulil amri. Selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, apapun aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, yang diundangkan oleh pemerintah, kita wajib mematuhi selama tidak bermaksiat pada Allah. Kita sebagai warga negara wajib patuh dan tunduk kepada undang-undang. Yang nomor 3, orang beriman harus membuktikan bahwa ia selalu berhukum kepada apa yang datang kepada Rasul dalam semua persoalan. Jadi tidak hanya teori, harus dipraktekkan betul. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang kita pelajari dari Rasulullah, itu kita praktekkan betul. Itu sebagai bukti kalau kita memang patuh dan tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Itu ya, mungkin materi tentang Al-Quran dan hadis bab 1 tentang pengertian Al-Quran dan fungsinya itu sudah selesai. Dan di pertemuan berikutnya mungkin akan kita adakan ulangan, ya, ulangan. Ditolong silahkan disimak baik-baik materi dari awal sampai terakhir. Nanti akan di pertemuan ketiga nanti akan kita adakan ulangan. Nah, untuk yang ini silahkan dipelajari. Cukup kalian simak baik-baik videonya, dicatat mana yang penting, nanti dijadikan rujukan ketika pertemuan ketiga nanti akan kita adakan ulangan. Itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.